wabarakatuh, rekan tamu yang berbahagia. Bersua kita kembali dengan acara tamu, talenta alumni dan mahasiswa Universitas Riau. Kali ini kita akan membahas prestasi mahasiswa Universitas Riau yang sudah go internasional dan merambah ke dunia internasional dari berbagai negara. Hadir bersama kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kemahasiswaan, yaitu Bapak Dr. Hermandra MSI. Selamat datang di acara kita, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, salam sehat selalu. Kemudian juga kita hadirkan pada acara tamu kita pada hari ini seorang mahasiswi yang mempunyai talenta tersendiri. Kami sapa Ananda Mutia Dia Amani. Selamat datang di acara kita, acara tamu talenta alumni dan mahasiswa UNRI. Baik, sebelum ke Pak Hermandra, kami ingin berbincang sedikit dulu dengan Adinda atau Ananda Mutia. Dalam proses Ananda bisa menjadi salah seorang mahasiswa UNRI yang mampu merambah dunia internasional, yakni ikut program study experience di Wesley. Dalam program Wesley atau Young Southeast Asia Leadership Leadership Initiative, Wesley. Kira-kira apa yang membuat Mutia tertarik untuk ikut program ini? Ya, kebetulan dari SMA memang pengen dulu kuliah di luar negeri. Begitu? Iya betul, cuman rasanya untuk S1 beasiswa itu kan terbatas ya. Untuk luar negeri? Iya betul, jadi akhirnya memutuskan untuk mencoba student exchange gitu, karena pengen merasakan experience kuliah di luar negeri itu gimana. Gitu. Dulu kuliah di mana di luar negeri nih? Di East West Center di Hawaii. Iya. Oh, di Hawaii. Oh, mantap sekali. Berapa lama di sana? Di sana kurang lebih 3 minggu di Hawaii-nya sendiri, tapi kita ada state lain. Kemana tuh? Kita ke California sama ke Washington DC juga. Oh, jadi sudah kemana-mana nih ya? Ada ke Hawaii, ada ke California, ada ke Washington DC. Waduh, enak sekali ya. Apa upaya yang dilakukan oleh Mutia sehingga bisa ikut lolos program ini dan bisa gratis nih ya? Iya betul, fully funded semuanya. Fully funded ya, itu berarti semua biaya ditanggung. Semuanya. Siapa yang tanggung? Dari Kementerian Luar Negeri Amerika, namanya Department of State. Oh my God, Department of State. Jadi Kementerian Luar Negeri Amerika menanggung biaya mahasiswa Indonesia untuk bisa mencari pengalaman berkuliah di Amerika. Apa kiatnya kok bisa terpilih nih? Jadi kalau mungkin highlight dari program Wisely dulu ya. Mungkin program ini kan pertama didirikan sama Barack Obama dulu. Iya, jadi Barack Obama itu melihat bahwa anak muda di Southeast Asia ini punya potensi tapi mungkin kurang tersalurkan. Jadi beliau membuat program ini supaya anak-anak di Southeast Asia bisa belajar di Amerika. Itu awalnya aja. Nah, jadi untuk program Wisely ini sebenarnya ada 3 topik, yaitu environmental issue, civic engagement, sama entrepreneurship. Untuk bisa namanya join di program ini sebenarnya kita harus punya background atau pengalaman yang relating sama topik tersebut gitu. Oh begitu. Ya. Harus pengalaman yang terkait dengan programnya. Betul. Jadi ada program ada 3. Ada 3 topik. Itu masalah lingkungan. Satu yang lagi masalah masyarakat, sosial kemasyarakatan.
Kemudian entrepreneurship, socio-entrepreneur. Socio-entrepreneurship harus menjadi entrepreneur lah ya. Iya. Kalau bisa punya basic itu Betul. gitu. Apa aja upaya Mutia kok bisa menembus ini? Iya. Jadi ini sebenarnya pertama saya daftar di bidang civic engagement. Jadi saya menyertakan waktu itu pengalaman saya berada di komunitas tentang refugees. Jadi ada pengungsi. Iya betul. Iya. Jadi di komunitas itu kita kayak membantu refugees dan segala macamnya gitu. Jadi saya bawa topik itu untuk dijadikan project di Wisely ini. Tapi mungkin dari pihak sana tentunya ada kriteria penilaian tertentu, betul. Nah, karena saya memang backgroundnya ilmu kelautan, jadi beliau waktu interview itu nanya bahwa apakah saya punya pengalaman di bidang lingkungan. Nah, kebetulan saya waktu itu pernah magang tentang hiu, tentang konservasi hiu. Konservasi hiu. Iya. Jadi harus memang ada pengalaman lapangan yang akan menjadi dasar bagi tim penilai untuk memilih ya. Konsen anak ini kemana begitu ya. Betul. Oh ya. Habis itu diwawancarai. Diwawancarai, dinyatakan lulus. Sebulan setelah interview. Lama-lama ya. Sebulan. Itu berapa orang mahasiswa Universitas Riau yang ikut itu atau mahasiswa dari mana saja yang ikut program itu? Satu angkatan. Di Mutia angkatan Spring 2023. Spring 2023. Berapa orang? Untuk di Spring 2023 untuk di environmental khususnya itu kita ada 10 orang. 10 orang dari lingkungan. Iya. Masalah lingkungan. Iya. Terus yang dari Universitas Riau? 1. Satu. Nah, ini ya agak langka juga ini ya. Satu-satunya. Apa yang didapat di situ? Kita dapat banyak pengalaman sesuai namanya karena ini program leadership ya. Jadi sebenarnya ketika di sana leadership kita yang dilatih gitu. Bagaimana kita memimpin suatu komunitas atau organisasi dan segala macamnya. Dan juga kita belajar banyak sebenarnya tentang lingkungan, kayak misalnya apa yang tidak diimplementasikan di sini dan diimplementasikan di sana. Ataupun kayak sesimpel bahwa sampah di sana itu mereka mengolahnya jadi listrik kayak gitu. Begitu. Ya. Jadi mereka mencoba menularkan ya ilmu-ilmu di sana. Betul. Untuk mungkin bisa diterapkan di Indonesia, terutama di Southeast Asia ini ya. Kalau menurut Mutia kira-kira itu bisa diimplementasikan di kita gitu? Bisa banget. Ada beberapa yang mungkin seperti dari mulai sistem pendidikannya mungkin dari sana ya, karena kan kita juga belajar di sana. Jadi agak culture shock ketika di sana bahwa banyak sekali mahasiswa yang mereka aktif volunteering ketika mereka jadi mahasiswa gitu. Oh begitu, nggak diam-diam aja di kos-kosan gitu ya. Gitu, mahasiswanya memang aktif. Iya betul. Mencari pengalaman lapangan. Iya betul. Jadi apa contohnya mereka? Misalnya kayak kalau ada festival kan di sana tuh sering banget festival ya, kayak ada Spring Festival waktu itu. Nah itu mahasiswanya pada berlomba-lomba biasa buat jadi volunteer gitu, entah itu yang bikin stand atau bantu dari segi konser segala macam itu mereka biasa ikut andil. Pokoknya mereka terlibat lah dalam kegiatan-kegiatan itu, menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif ya. Kalau di tempat kita gimana Mutia? Pandangan awak? Saya nggak terlalu banyak dapat info soal volunteering sih kalau di sini. Kayaknya susah gitu. Oh gitu. Kenapa kira-kira tuh ya? Ya kurang tahu juga Pak. Kurang tahu juga gitu ya. Oke, jadi di sana justru itu menjadi keasikan tersendiri bagi ini. Di sana sering ikut acara-acara di. Iya kita diwajibkan juga di sini untuk ikut volunteering. Kita volunteering waktu itu kita ada di 2 yaitu di Food Bank sama satu lagi di DC Kitchen.
Oh gitu, food bank tuh masalah Jadi apa di food bank kira-kira? itu kebetulan waktu itu di California kita Mhm, dikumpulkan untuk, jadi mereka itu punya nama mhm, nama tempatnya itu food bank. Nah, mhm. di situ donasi segala bentuk dari sayuran, buah-buahan. Oh, Jadi nanti itu didonasikan lagi. Jadi waktu volunteering itu kita mhm. bagian bungkusin makanannya gitu. Oh, pokoknya itu ada Iya, orang sumbang, iya, yang sumbangnya bahan iya, makanan, terus kita kepak itu iya apa, kita packing packing segala macam itu ya. gitu ya. Lalu ada yang juga yang ngantarkan kepada yang Iya betul. membutuhkan. Sehingga orang-orang tidak ada yang kelaparan ya, Iya, kalau gitu ya dak? iya. Oke, mantap sekali gitu. Kira-kira eh, berapa lama sih anak kemarin? Totalnya 5 minggu. Totalnya 5 Totalnya minggu, 5 minggu. lumayan ya. Jalan-jalan di beberapa kota di Iya, Amerika 5 minggu sambil menikmati eh, pengalaman belajar di sana ya. iya. Baik, sebelum kita teruskan dengan Mutia, kita sapa dulu Pak Hermandra. Iya, Apa kabar Pak? Ini sehat selalu. Bapak ini cerah jadinya ini, Ya, tersenyum-senyum karena saja. ada Saya lihat mahasiswa yang cantik. saya lihat apa namanya tuh banyak sekarang program-program mahasiswa kita yang ke internasional ini Pak ya. Salah satu diantaranya adalah eh, Wesley ini ya, Wesley program ini ya yang Mutia ikut di sana. Apa Pak kira-kira yang ingin dicapai oleh UNRI ini dengan banyak mengirim mahasiswa-mahasiswa untuk punya pengalaman di luar negeri? Eh, baik. Kalau kita berbicara tentang eh, apa sih sebenarnya tujuan kita agar mahasiswa banyak mendapatkan ilmu di luar negeri sana, salah satu untuk menjadikan ilmu tambahan pada mahasiswa itu, apalagi sekarang ada program Merdeka Belajar dan mahasiswa berhak untuk meningkatkan kompetensi dirinya masing-masing. Kegiatan luar negeri ini bisa nanti yang dibiayai oleh pemerintah atau negara yang dituju. Dituju ya. Dan kita harus menyampaikan tahniah atau selamat kepada Nanda Mutia yang telah mengharumkan nama secara pribadi pastinya, orang tua pastinya. Setelah itu pastinya fakultas dan universitas. Dengan kehadiran Mutia ini di tingkat internasional, ini menjadi penyemangat, menjadi pemantik untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Dengan adanya yang dilakukan jadi volunteer ini akan membuat munculnya mutia-mutia baru. Itu harapan kita ya. Harapan kita karena ini merubah mindset jadi pemandu bagi mutia dan bisa memberikan informasi itu kepada junior-juniornya nanti dan rekan-rekannya dan rekan-rekannya agar bisa open minded bahwa plus minusnya di sebuah negara yang bisa kita terapkan di sini dan plus minusnya di negara kita yang harus dipikirkan. Jadi memang seperti tadi dia cerita bahwa di sana selain belajar itu juga sibuk melakukan kegiatan-kegiatan amal sosial ya, volunteer. Kemudian bisa juga membantu orang lain ya yang sedang membutuhkan atau mungkin yang sedang kesusahan. Ini kalau dikembangkan di tempat kita ini sangat menarik sekali ya Mutia ya Pak Hermandra ya. Pak ini yang kita harapkan itu muncul ilmu yang ada di sana ditransfer pengalaman di sana dibuat, bisa diterapkan di sini, dibuat di sini dengan membentuk kelompok-kelompok mahasiswa
yang mau membantu masyarakat sedang kesusahan. Jadi tidak sekedar baca buku ya, tidak sekedar hanya tunak di laboratorium. Juga mereka bisa menjadi partner dari kelompok-kelompok seperti pencinta lingkungan misalnya ya. Seperti pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di sana banyak Mutia yang begitu. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi mahasiswanya aktif gitu ya. Aktif. Mungkin apa yang disampaikan Mutia ada 3 tadi yang di Wesley tadi itu mungkin ada ide-ide yang lain dari teman-teman yang mungkin juga ikut program ini bisa diterapkan. Diterapkan di Civitas Akademika Undri ini agar mahasiswa kita nanti punya ide-ide yang lebih kreatif. Untuk diterapkan di sini. Untuk diterapkan di kampus kita ini. Dengan experience-nya setelah mengikuti program-program internasional yang sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian Universitas Riau terutama ya Mbak ya, dengan memanfaatkan peluang yang ada di kementerian, yang ada di kedutaan besar, ya, yang ada di kementerian di Amerika. Ini Mutia ikut di Kementerian Luar Negerinya Amerika. Iya, betul. Apa namanya? Department of State. Department of State. Nah itu ternyata banyak peluang ya. Banyak sekali peluang. Kadang-kadang kita pertama mahasiswa itu tidak mau menggoogling informasi-informasi luar. Kadang-kadang ada ketakutan. Nah, dengan adanya Mutia seperti ini, toh aman kok. Toh banyak informasi. Perempuan sendiri ya waktu itu dari Universitas Riau ya. Satu, nggak ada takutnya dulu. Nggak takut. Enggak. Padahal di sana juga rasialis atau enggak ya. Saya nggak pernah ngalamin rasisme. Itu ya. Rupanya lebih humanis ya. Ya, jadi hal-hal positif inilah nanti Mutia menyampaikan kepada makanya kita undang juga hari ini nih Pak untuk menyampaikan kepada temannya, sahabatnya, juniornya, ayo. Nah, mungkin googling ini kemudian akan difasilitasi oleh Undri untuk bisa nembus itu kan gitu. Mutia dulu ada fasilitasi oleh Undri dari mana? Dari UI apa ya? Kebetulan saya pada saat itu memang aplikasinya sendiri karena surat rekomendasi mungkin bisa dari Undri. Gitu ya. Tapi ini cari sendiri, ikut sendiri, dan itu memang sudah dikaitkan dengan program Merdeka Belajar ya Pak. Dan kita bisa nanti mengkonversi apa yang dilakukan oleh mahasiswa di luar negeri dikonversi ke dalam mata kuliah. SKS ya dikonversi. Berapa ke SKS? Itu 20 Mutia. Nah, itu sudah ini karena baru pulang mungkin belum. Itu nanti saya udah nggak ada mata kuliah lagi. Nggak ada mata kuliah. Nanti itu tinggal skripsi. Tidak ada mata kuliah, tetapi bagi juniornya yang mau umpamanya semester 3 atau semester 5 monggo, semester 5 ya. Boleh ikut, lalu nanti dia tidak akan bisa dikonversi kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Sekarang ada berapa banyak program Pak Herman yang bisa dicoba atau diikuti oleh mahasiswa kita nih? Saya dengar di situ ada ISMA, apalagi itu apa tuh? ISMA itu adalah mahasiswa kita. Tahun ini ada 6 yang ikut ke berbagai negara yang belum lama ini dilepas secara resmi oleh Bu Rektor. Ada yang ke Malaysia 2 orang, ada yang ke Amerika, Korea, ada 4 negara rasanya. 4 negara tahun lalu juga, dan tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun lalu. ISMA meningkat itu adalah terus ya programnya dari kementerian, dan itu juga dihitung nanti SKS-nya. Jadi jangan takut ya, terlambat tamat ya karena nggak bisa ikut kuliah, karena itu ada konversinya.
Artinya kita harus mendorong mahasiswa kita untuk berlomba-lomba, bisa mendapatkan jatah itu, karena ada tersedia ya, karena kita biaya. Karena pemerintah telah dari Kemendikbud itu telah menyediakan dana yang begitu fantastis untuk agar mahasiswa bisa student exchange di kampus-kampus yang mereka ingin bisa saja sesuai dengan peminatnya atau ilmunya. Nah, tapi itu tetap dites untuk bisa ikut ke sana. Itu semuanya dia fair, harus penilaiannya. Harus mempersiapkan diri. Sekarang kalau bekali diri ya. Iya, bekali. Sekarang itu tergantung pada individunya mau berubah atau tidak. Karena masalah problem uang itu tidak jadi masalah lagi. Tidak ada lagi mahasiswa mengatakan saya tidak mampu. Kenapa? Biaya hidupnya, biaya semua akomodasinya udah ditanggung. Dan kami dari pimpinan kampus itu sangat mensupport mahasiswa ikut program-program student exchange ini ke luar negeri. Kenapa? Kemana saja? Karena ini menjadi titik tolak ukur mereka untuk menambah ilmu, untuk mencari relasi, untuk bisa dia nanti mencari RA, research assistant atau scholarship atau beasiswa di luar negeri sana. Jadi ini bukan semata-mata untuk kampus, tapi untuk pribadinya mahasiswa itu sendiri sangat berguna. Iya, contohnya Mutia ini untuk kampus juga berguna. Karena bertambah juga relasi kampus bertambah gitu ya. Kemudian juga mahasiswa nanti setelah pulang itu dia juga bisa menularkan pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya, dan bahkan mungkin bisa berkreasi secara kreatif. Yang kita harapkan nanti setelah mereka selesai secara resmi di kampus kita ini, kita berharap dia bisa melanjutkan pendidikan yang jauh lebih tinggi di tempat dia yang Wesley, yang program-program yang dia mahasiswa ikut itu. Kenapa? Karena dia sudah pernah ke sana. Pasti macam seperti kita sampaikan seperti Mutia itu enak dia udah punya pengalaman, nggak takut ke sana lagi. Mungkin dia menggoogling lagi peluang-peluang beasiswa. Walaupun yang diberikan oleh kampus University East West Center Hawaii. University of Hawaii. Itu satu contoh Manoa. kampus. Di situ dulu ya. Nah, mungkin nanti bisa komunikasi dengan kampus-kampus lain. Karena dia udah punya teman yang bisa memberi informasi. Ayo kita ke kampus ini, ke kampus-kampus yang terbaik. Jadi pola pendidikan sekarang ini memang beda ya dengan dulu ya. Kalau saya perhatikan jauh beda sekali. Sekarang ini konsep kalau mahasiswa mau berubah, mau berprestasi, banyak yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang penting mau berubah atau tidak. Integritasnya ada, kemudian kemampuannya ada, kemampuan maksudnya ilmu atau segala keterampilan gitu, bahasanya baik ya, bahasa asingnya tentu ya. Itu rasanya sangat sangat sayang kalau tidak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa kita. Untuk melanjutkan S2 seperti nanti Mutia, itu kan LPDP ada. Banyak lagi beasiswa di Indonesia, ada yang LPDP, ada yang lain lagi. Atau kalau tidak ada itu, dengan adanya kita seperti Mutia yang tadi di California, Hawaii, kan gitu ya. Washington DC. Kampus-kampus terbaik di sana, di dunia inilah dunia gitu ya, bisa dia menyediakan kemudian beasiswa. Saya dengar juga Pak Herman dan dia kan funding funding itu banyak. Ada juga dosen yang dibiayai oleh universitas di mana tempat dia kuliah malah. Asal itu tadi ya, bisa komunikasi dengan baik. Jadi di sana Mutia kan belajar leadership ya. Iya, betul. Leadership kepemimpinan. Dan tentu belajar juga bagaimana berkomunikasi dengan baik ya. Nah, sehingga nanti bisa menjembatani ya berbagai pihak
Nah dengan sendirinya punya kemampuan untuk menjembatani diri sendiri kan dengan pihak-pihak lain. Ada cita-cita Mutia untuk berangkat sekolah ke luar negeri lagi? Insya Allah kalau udah tamat mungkin pengen balik ke Hawaii lagi. Oh sih enak ke sana ya, goyang-goyang apanya enak sedap ya, musiknya juga. Ini yang tadi enak. Yang saya sampaikan itu bahwa dia udah punya pengalaman ketika dia tamat secara resmi di kampus ini, dia melanjutkan sana itu tidak buta sama sekali ya. PDP saja, dia udah punya choice lain, pilihan lain. Ada beasiswa di kampus itu. Mungkin ketika beasiswa diberikan oleh kampus itu lebih terikat mahasiswa ini bisa saja menjadi lecturer, jadi dosen atau menjadi staff di kampus ada tersebut. Kemungkinan bekerja juga di luar negeri ya. Ini yang kita jangan hanya mikir balik kampung ya, tapi ini yang kita harapkan kampungnya juga dipikirkan juga untuk dibangun tapi dari luar negeri gitu ya. Ini yang kita harapkan dari kami sebagai pembina kemahasiswaan dan alumni. Pengennya alumni itu mana bekerja di California, bekerja di Washington Hawaii. atau di Hawaii. Alumni kita tuh banyak. Maka kita sangat mendukung mahasiswa kita itu untuk belajar di luar negeri, di kampus atau negara yang mereka tertarik ke sana. Monggo, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Herman. Kemudian kembali ke Mutia, apa pesan-pesan nih Mutia kepada adik-adik, kemudian teman-teman gitu ya, agar juga mereka bisa menikmati. Ini kan menikmati nih, ya. Kalau saya boleh tahu, dulu di 5 minggu ya, di Amerika banyak dikasih duit. Cukup. Sangat cukup. Sangat beda dan bisa dibawa pulang cukup lagi. Dengan sangat cukup tuh beda tuh. Dan bisa dibawa pulang. Artinya apa? Nggak usah takut soal funding ya, soal dana ya. Yang penting isi kepala. Supaya bisa bersaing. Iya, yang penting mau belajar. Mau belajar. Jadi kira-kira dari pengalaman Mutia, apa pesan-pesan? Jangan takut buat coba, karena saya dengar banyak banget junior saya kayak, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, aduh aku nggak tahu di sana nanti mau ngapain kayak gitu. Sebenarnya kan nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk dicoba gitu, karena kan jadi kita tahu untuk ngukur diri kita udah sejauh mana kita bisa bersaing gitu. Lebih baik mencoba dulu ya enggak, sehingga kita tahu nih level kita berapa gitu ya. Jadi rekan-rekan tamu yang berbahagia itu kunci pertama. Coba aja deh. Coba. Tahu kita posisi kita di mana. Dan terus apa lagi kira-kira? Mau belajar, udah itu aja sih. Mau belajar. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu level kita sampai di sini, kita harus berupaya untuk meningkatkan level kita sehingga sampai kepada level yang bisa terbang ke luar negeri gitu ya. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Mutia nih dengan hasil ini ke depannya harapannya? Harapannya ya pastinya pengen mencoba banyak hal baru karena kan setelah dari program ini tentunya banyak pintu yang kebuka untuk mencoba hal baru. Iya. Ya mau lebih meningkatkan aja mungkin secara diri, personal branding dan segala macam. Oke, jadi menaikkan personal brandingnya supaya bisa masuk ke peluang-peluang lain, terutama melanjutkan pendidikan S2 sampai S3 kalau bisa sampai S3 ya, sampai doktor, terus pulang. Kampung di mana? Saya di sini Pak. Di Pekanbaru. Nanti pulang ke Baru, kalau sudah S3 selesai mau pulang nggak atau mau di situ aja? Mungkin tergantung, kita lihat dulu nanti gimana. Gitu. Kalau peluangnya baik di sana, monggo. Kalau ditanya dari saya, kalau dari pihak universitas, pengennya mahasiswa itu ya di sana alumninya, gitu, alumni bekerja ya, karena bisa dengan level pekerjaan yang lebih baik. Kakak asuh, bisa atau pakai kakak asuh, untuk bisa alumni yang mau channel informasi, channel informasi gitu ya. Jadi kalau dapat kita bisa mengirim sebanyak-banyaknya mahasiswa Universitas Riau untuk bisa
belajar di luar negeri, belajar berkompetisi di negara maju, ya, sehingga kalau dapat kerja di sana yang bisa mengharumkan nama Indonesia, terutama Universitas Riau. Ya, Universitas Riau pasti melekat. Ya. Apalagi kalau mahasiswa itu brandednya S1 itu kuat. Jadi alumni itu yang kuat itu branded S1-nya. S1 itu. Atau mungkin bisa sudah ada Pak Herman program-program yang ditaja oleh Universitas Riau untuk mahasiswanya mampu merambah dunia internasional ini, misalnya dengan ini seperti Mutia kan sudah pulang ini dari Hawaii, terus dipertemukan dengan mahasiswa, lalu disuruh dia bercerita pengalamannya. Ini gimana? Ini yang akan dibuat dari kemahasiswaan dan nanti jadi motivator. Ya, motivator bagi adik-adik untuk adik-adiknya. Jadi Mutia dan beberapa temannya nanti itu dia sebagai penyemangat, khususnya nanti yang semester 5 lah. Semester 5, anak kalau semester 1 dan 3 itu belum. Semester 5 untuk diberikan motivasi agar dia berani. Nah, nanti mereka inilah yang akan memberikan ilmunya, mempersiapkan dengan penyampaian hal-hal yang dianggap perlu agar mahasiswa itu berani untuk belajar student exchange di kampus yang mereka inginkan ya, sehingga mereka mendapat pengalaman yang tambahan ya. Pengalaman tambahan. Kalau menurut Mutia pengalamannya bertambah atau tidak? Pastinya bertambah banyak. Pastinya bertambah banyak ya. Terutama cara belajar mahasiswa di sana, komunikasinya, language juga di sana sangat biasa ya. Karena di sini bahasa Inggrisnya sampai di sana semakin bagus jadinya ya. Karena ini di Hawaii itu pakai bahasa Inggris kan? Iya, betul. Pakai bahasa Inggris. Oke. Baik rekan-rekan tamu yang berbahagia, rasanya banyak yang ingin kita diskusikan dan kita gali, baik dari Mutia maupun dari Pak Dr. Hermandra, tentang bagaimana supaya kita bisa merambah dunia internasional untuk mencari pengalaman-pengalaman belajar. Namun karena waktu kita terbatas, kami tidak dapat berdiskusi lebih banyak, tapi dapat kita simpulkan bahwa jika ingin kita mampu menikmati bagaimana pengalaman belajar di luar negeri, pertama kuasai bahasa Inggris dengan baik, itu ya Mutia ya. Kemudian googling ya peluang-peluang, karena sudah pandai bahasa Inggris, kalau googling ini sudah enak ya nak? Karena kalau kita googling itu bahasanya bahasa Inggris semua ya. Anda akan memperoleh banyak informasi tentang baik beasiswa ke luar negeri maupun pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, dan samping itu Anda juga harus punya pengalaman-pengalaman di dalam negeri yang terkait dengan itu. Seperti Mutia tadi belajar hiu apa? Iya. Apa? Karena magang di hiu. Magang di konservasi hiu. Lalu di sana diarahkan kepada studi tentang lingkungan ya. Betul. Nah, karena dianggap tertarik untuk pelestarian lingkungan. Karena konservasi itu berarti kan memelihara lingkungan. Iya, betul. Tidak takut digigit hiu. Nah, kebetulan hiunya udah nggak hidup. Oh gitu. Jadi konservasi kok. Kita konservasi sirip hiu. Kebetulan kan banyak sirip hiu yang mungkin lebih dari batas normalnya, atau misalnya hiu-hiu yang dilindungi yang justru ditangkap sama nelayan. Oke. Baik Pak Hermandra, kira-kira apa harapan Bapak nih Pak kepada mahasiswa kita ke depannya? Ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan nanti yang kurang bermanfaat kan sayang tuh. Sedangkan kalau pengalaman Mutia tadi mahasiswanya asik volunteer ya, asik
bermitra dengan berbagai penggiat-penggiat lingkungan, penggiat pemberdayaan masyarakat. Jadi lebih tepat sasaran nampaknya Mutia. Pengalaman di sana seperti itu Mutia. Iya betul. Nah bagi kita gimana Pak? Harapan saya itu semakin banyak mutia-mutia yang lain. Dengan banyaknya mutia-mutia yang lain, pasti merubah mindset, pola pikir mahasiswa kita. Karena mengadopsi hal-hal positif yang bisa diaktualisasikan, diberikan untuk perbaikan-perbaikan ilmu, perbaikan-perbaikan pertama itu ilmu, perbaikan-perbaikan inspirasi, teknologi, ataupun menjadi volunteer yang kemasyarakatan, dan akhirnya mahasiswa ini melakukan branding sendiri pada diri dan juga kampusnya. Itu yang kita inginkan. Lalu apa kira-kira Pak yang mau kita tajam Pak? Kegiatan mungkin kan tidak hanya satu Mutia yang sudah melakukan student exchange ini kan. Mungkin bisa mereka dikumpul lalu nanti bercerita kepada mahasiswa baru. Iya. Ya kan? Ini yang kegiatan-kegiatan ini yang akan kita rancang. Yang mahasiswa kita yang udah luar negeri, kita minta waktu mereka berbagi ilmu, sharing kepada junior-juniornya, agar junior itu mengikuti dari senior-seniornya, tertarik untuk student exchange atau apapun kegiatan. Katanya ada yang 1 tahun ya, itu tergantung. Ada yang 1 semester gitu ya. Ya, 1 semester minimal 1 semester yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau dari ISMA tuh pemerintah tuh 1 semester itu paling kurangnya. Oke, terima kasih banyak ini informasinya sama-sama. Mutia, kemudian Pak Dr. Hemandra. Kita berharap rekan-rekan tamu ya bisa menularkan inspirasi ini, terutama apa yang sudah dialami dan dirasakan oleh Mutia dengan studi experience-nya di East West Center Hawaii, University of Hawaii at Manoa. Ya. Kemudian bisa juga berjalan-jalan kemarin ya ke California, ke Washington DC gitu. Itu California tuh celana jeansnya ada tuh. Nggak beli di situ kan? Nggak Pak. Nggak ya. nggak ngarah ke situ kan, ngarahnya belajar. Ya. Baik, rekan-rekan tamu yang berbahagia, demikian acara kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.